Halo Mejen, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Ejen perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke, Ejen, kalau Ejen sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom Ejen, welcome back to Ejen Online Service. Bersama Louis berharap teman Ejen yang di rumah sehat dan tetap semangat ya. Dan apabila ada yang sakit, Louis berdoa semoga lekas sembuh ya, amin. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati ibadah hari ini, berkati dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan berkati teman Ejen yang sedang sakit di rumah, tolong sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan, tetapi lu tidak sendiri loh, lu bersama teman Ejen yaitu Ai. Hai Ai, siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Yuk memuji Tuhan bersama-sama. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku.
tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Louis, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan loh. Iya dong, tetapi kita naikkan satu pujian terlebih dahulu ya, teman Ejen. Yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa,
Kita berdoa terlebih dahulu ya Ejen. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati teman Ejen yang sedang di rumah, dan semoga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Ejen, ketemu lagi sama Kak Kesya. Selama sebulan ini kita sudah belajar tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan pakai untuk mengajar ketika Tuhan ada di bumi ini. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan yang mana ya? Penasaran? Kalau gitu Ejen semua duduk yang manis ya. Dan ikuti ibadah ini sampai selesai. Karena di akhir ibadah nanti Kak Kesya akan ajak Ejen semua untuk melakukan eksperimen. Gak sabar kan? Kalau gitu yuk duduk yang manis. Siapkan diri semua, sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nah Ejen, Kak Kesya mau tanya nih. Kalian pernah gak sih ketemu sama orang yang sedang kesusahan? Kalau kalian ketemu sama orang yang sedang mengalami kesusahan, apa sih yang kalian rasakan? Kemudian, apa yang kalian lakukan? Kenapa sih Kak Kesya tanya seperti ini? Karena perumpamaan yang akan kita pelajari hari ini juga berhubungan dengan orang yang sedang mengalami kesusahan. Terus kira-kira apa ya yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya? Ditolongin atau malah dibiarkan ya? Kalau gitu, yuk kita langsung aja sama-sama simak ceritanya. Orang kaya dan Lazarus. Ada seorang kaya yang selalu memakai jubah yang indah dari kain halus. Setiap hari ia bersukaria dan selalu hidup dalam kemewahan. Di dekat pintu rumah orang kaya itu ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Tubuhnya penuh dengan borok. Lazarus sangat lapar. Ia berharap bisa memakan makanan sisa yang terjatuh dari meja makan orang kaya tadi. Bahkan yang lebih menyedihkan, anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Kemudian Lazarus meninggal, lalu dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya tadi pun meninggal dan dikuburkan. Di alam maut ia sangat menderita. Lalu ia memandang ke atas, dan dari kejauhan ia melihat Abraham dan Lazarus. Lalu berserulah orang kaya itu, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Sedangkan Lazarus mendapat segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak dapat diseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang kaya itu lagi, "Kalau demikian, aku mohon kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini sama seperti aku." Tetapi kata Abraham kepadanya, "Pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang kaya itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."
Nah, dari perumpamaan tadi kita bisa belajar supaya nggak egois atau hidup mementingkan diri sendiri seperti orang kaya tadi. Padahal dia hidup dengan berkelimpahan ya kan, tapi dia nggak mau membantu atau nggak mau berbagi sama Lazarus yang sedang kelaparan. Jangankan berbagi, memperhatikan saja enggak. Padahal sebenarnya nggak sulit kan buat orang kaya tadi untuk berbagi. Orang dia aja hidup dalam kemewahan kalau kata Alkitab. Tapi dia memilih untuk menikmatinya sendiri. Akhirnya setelah dia meninggal, dia baru menyesal. Nah, Agent, kalau kalian gimana nih? Mau nggak jadi seperti orang kaya tadi? Kalau Kak Keisha sih nggak mau. Makanya kalau kita nggak mau seperti orang kaya tadi, kita nggak boleh hidup egois. Kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan itu memerintahkan supaya kita mengasihi sesama manusia seperti siapa? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang namanya perintah itu hukumnya wajib. Dan Tuhan Yesus juga pernah bilang di Matius 25 ayat 40b. Yuk kita mau sama-sama baca ayat ini. Coba dicari dulu ya. Sudah ketemu? Oke, kita baca dari kata aku berkata kepadamu ya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuh Agent, sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, itu kita sedang melakukannya juga untuk Tuhan. Jadi kalau kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita juga harus melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Gitu Agent. Agent mau melakukan hal baik buat orang lain? Mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus juga? Mau dong ya? Good. Kalau gitu yuk kita mau sama-sama berdoa. Sebelum kita nanti akan melakukan eksperimen. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk jadi anak yang tidak egois. Tapi ajar kami untuk dapat mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri, seperti yang sudah Engkau perintahkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang sertai ya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Agent, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Seperti yang Kak Keisha janjikan tadi, kita akan melakukan eksperimen. Apa aja alat yang dibutuhkan? Yang pertama kita butuh setoples air. Wih, airnya harus banyak ya, ini air penuh, hampir penuh deh. Terus kita juga butuh telurnya yang mentah ya, jangan yang udah direbus, ini yang masih mentah. Terus kita juga butuh garam. Nah, caranya gimana? Caranya kita nanti akan masukkan telur ini ke dalam air. Telur ini menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita misalnya tadi seperti orang kaya tadi, kita egois, mementingkan diri sendiri, coba ya kira-kira kalau kita masukkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Apakah akan tenggelam atau melayang? Coba kita lihat ya. Kita masukkan, cemplung. Ternyata dia tenggelam. Nah, begitu juga kita. Kalau kita ini jadi orang yang egois, kita akan tenggelam dalam keegoisan kita. Kita nggak akan pernah bisa naik ke atas. Kita akan terus tenggelam di dasar tuh, nggak akan bisa naik. Tapi coba kalau kita kasih garam ya, garam ini menggambarkan tentang perbuatan baik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan yang terus kita lakukan. Coba ya, kita tuangkan garam. Kalau kita terus-terusan berbuat kebaikan, nih kita taburi garam terus, ini kebaikan yang kita lakukan. Coba ya, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, tuh kita lihat apa yang terjadi. Perlahan-lahan, kelihatan gak sih? Tuh, perlahan-lahan telurnya naik. Tuh, tadinya di bawah di dasar,
Sekarang dia sudah naik. Terus kita tambahkan terus kebaikannya. Kita melakukan kebaikan sama orang lain. Kita membantu teman, membantu orang tua, dengar-dengaran sama guru. Terus kita mau berbagi sama adik, sama kakak. Terus kita lakukan kebaikan. Apa yang terjadi? Lama-lama agak butek ya, coba kita aduk supaya nggak butek. Lama-lama akhirnya telurnya naik. Tuh, yeay! Gitu deh eksperimen kita hari ini. Jadi telur tadi itu menggambarkan diri kita. Kalau kita egois, hanya mementingkan diri sendiri, gak mau berbuat baik sama orang lain, kita akan tenggelam. Kita gak akan pernah bisa dibawa Tuhan naik. Tapi kalau kita terus melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, menolong sesama, mengasihi sesama seperti yang diperintahkan Tuhan, lama-lama hidup kita akan terus dibawa naik sama Tuhan. Tuh, bahkan kalau Agent bisa lihat di sini, dia udah mulai sedikit permukaannya udah keluar dari air, udah nggak di dalam air lagi. Nah, kalau Agent semua mau mencoba eksperimen ini di rumah, boleh banget nih. Telurnya udah di atas terus nih, telurnya nih. Dia udah nggak akan pernah bisa tenggelam lagi tuh. Nah, nanti kalau Agent semua sudah berhasil melakukan eksperimen ini, jangan lupa di videoin ya. Terus videonya dikirim ke nomor yang ada di bawah ini supaya bisa ditampilkan di Agent Online Service minggu depan. Oke? Good. Nah, nggak kerasa ya kita akhirnya harus berpisah. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi untuk beribadah bersama. Agent semua tetap semangat ya, tetap bersukacita dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.